Menurut gue, Twitter itu mankind in a nutshell. Miniatur kehidupan manusia yang nyampur di satu platform. Lo bisa nemu apa aja di sana. Dari curhatan random sampai hal serius, dari calo sampai open BO, gosip paling grace, insight paling menarik, semua jadi satu ada di Twitter. Tapi makin kesini gue tuh ngerasa Twitter tuh makin kesana. Ada orang diselingkuhin malah disalahin. Ada orang sharing kehidupannya di luar negeri malah dibilang ngelontek. Ada juga calon tiket Coldplay online pakai super komputer. Dan yang selalu ada, orang korup. Awalnya gue tuh ngerasa, orang kok gitu banget ya? Jahat banget ya orang-orang nih. Bisa-bisanya komen ngetik kayak gitu, bisa-bisanya ngelakuin hal-hal kayak gitu. Gak mikir apa ya? Tapi ngelihat fenomena kayak gini ngulang-ngulang terus cuma beda topik doang, gue tuh jadi nyadar, ya jangan-jangan ya emang orang-orang itu pada nggak mikir. Ini orang pada aneh-aneh tuh bukan karena mereka jahat atau kerasukan setan tau, tapi bener-bener sesimpel karena mereka tuh bego aja. Wah, si paling pinter nih mbaknya, ngata-ngatain orang bego. Kalau lo bisa sampai kepikiran kayak gitu, ya udah paling bener lo tonton episode kali ini, soalnya kita bakal bahas gimana caranya mikir. Masalah di hidup ini kan ada banyak ya. Tapi supaya lo bisa nilai apakah suatu masalah itu sebenarnya masalah buat lo apa bukan, dan bakal lo apain tuh masalah, lo butuh skill yang namanya mikir. Masa mikir aja diajarin? Mikir ya tinggal mikir aja lah. Ya emang sih, tapi analoginya gini deh. Lo punya kaki, tiap hari lo pakai buat jalan, seduh kopi balik kasur, seduh kopi balik kasur. Tapi, apakah kaki yang sama bisa tuh dipakai buat maraton 20 kilo atau adu lari sama Usain Bolt? Kalau jawabannya enggak, alasannya udah pasti karena ya lo nggak pernah tahu caranya gimana. Kaki lo nggak pernah tuh dipakai buat bisa ngacir sekenceng itu. Atau lo bahkan gak pernah punya keinginan buat bisa lari maraton. Sama juga tuh kayak mikir. Tiap hari emang lo pakai sih otak lo buat mikir enaknya sambal hijau apa sambal kecombrang. Atau mikirin kopi bubuk diseduh kena air panas habis itu harus itu diapain ya? Ya diaduk lah. Iya bener diaduk. Nah kalau pas lo denger Desta Caca cerai, lo harus ngapain? Atau misalnya lo baru pertama kali kerja, kena layoff, terus ada isu resesi global, terus disuruh nikah sebelum umur 30. Kalau udah soal kayak gitu tuh lo harus ngapain? Apa yang mau lo aduk? Kalau lo jago mikir, paling nggak ada 5 hal yang bisa lo lakuin buat ngerespon apapun yang ada di dunia ini. 1, kalau ada orang ngomong, lo tahu bullshitnya di mana. 2, lo sadar lo punya bias. Personal bias ya, bukan bias. Bukan. 3, lo bisa speak up dengan ngasih argumen yang make sense dan gak jump to conclusion. Yang keempat, lo bisa ngambil keputusan yang masuk akal. Yang kelima, lo bisa diem aja. Bisa dibilang, apa yang lo pikirin itu bakal reflected ke kesimpulan dan keputusan yang lo ambil di kehidupan ini. Proses thinking nyambung sama apa yang lo percayain dan suarakan atau speaking, dan ngaruh ke tindakan lo atau decision. Dari thinking, speaking, decision ini, jadi caranya mikir tuh gimana yang bener? Mikir yang bener itu harus memenuhi 8 kriteria orang intelek. Coba kita bahas 4 kriteria dulu ya di video ini. Clarity, precision, relevance, dan accuracy. Pas interaksi sama apapun dan siapapun, lo harus selalu coba buat achieve 4 kriteria itu di proses lo mikir. Contoh, pas denger Desta sama Natasha Rizky atau Caca cerai, respon pertama lo jangan langsung, tuh kan udah firasat nih gue, Desta itu emang botuna. Jangan kayak gitu, coba lo assess dulu. Bener nggak tuh isunya? Beneran udah cerai? Googling dulu buat lihat kejelasannya tuh gimana. Oh iya, katanya tercatat nih di Pengadilan Negeri Jaksel. Tapi baru digugat cerai sama Desta, jadi belum resmi cerai. Terus lo denger lagi nih gosip yang bilang kalau mereka tuh ternyata udah sering cekcok dan udah pisah rumah. Sering terjadi cekcok itu. Buat tanggapin ini, coba lo challenge pakai pertanyaan di kepala lo sendiri supaya lebih presisi. Info gosipnya jangan ditelan mentah-mentah. Dapetin detailnya bukan cuma sering atau udah lama, sesekali, jarang, sesering apa gitu. Jadi kesimpulannya apa dong? Nah, mungkin terus lo ada wondering lagi nih di kepala lo. Gara-gara apa ya nih Desta Caca cerai? Buat lo jawab itu, jangan langsung, ini pasti gara-gara si Desta nih nggak bisa mengimbangi hijrahnya Caca. Desta nggak bisa dia jadi imam yang baik. Itu lu sotoy. Secara gak sadar lo mungkin ada nih bias ke konsep hijrah atau
Lo punya stigma Desta mantan anak band tuh pasti urakan hidupnya. Nah itu kemungkinan yang bikin lo narik kesimpulan kayak tadi. Padahal sebenarnya hal-hal itu tuh nggak relevan sama kasus utama Desta gugat cerai Caca. Terus harus gimana dong? Ya lo berarti mesti cari sumber yang terpercaya buat dapetin info yang akurat buat jawab pertanyaan lo. Gimana caranya? WhatsApp aja ke Desta. Atau DM aja ke Caca, tanya, kenapa kalian cerai? Terus tunggu balasannya. Aku kan bukan ordal. Lah, tuh lu tahu. Kalau gitu jangan sotoy. Saat lo nggak bisa tahu apa sebabnya mereka cerai dan yang salah siapa, ya udah biarin aja. Misal lo mungkin nanya lagi nih, terus gue nge-tweet, ini apa dong soal Desta? Kalau nge-love komen-komen orang di Twitter yang sesuai sama asumsi gue, boleh gak? Atau gue sampein aja deh kesimpulan soal keimanan Desta yang tadi di di kolom komen IG-nya Natasha Rizky ya. Itu kan prediksi sementara gue aja. Tapi kelihatan gak sih? Kan emang kayak gitu gak sih? Tuh Desta emang agak-agak gak suka sholat dia. Kayak gitu kan lu kan? Gak. Jawaban dari pertanyaan lo gak boleh, gak perlu lo komen apa-apa. Soalnya thinking proses lo tuh gak bisa dilanjutin, udah berhenti sampai di part lo nggak tahu kesimpulannya tuh apa. Maka dari itu lo nggak akan bisa tuh speaking atau bikin decision apapun dari proses mikir lo tadi tentang kasus Desta cerai. Alias sisa opsi lain yang bisa lo lakuin itu tinggal opsi 5. Diem aja. Iya, diem aja. Kalau masih nggak jelas, nggak bisa lebih presisi informasinya, relevansinya juga nggak nemu, datanya nggak ada, ya diem aja nggak sih? Ini masalahnya tradisi warga Twitter tuh ngeributin sesuatu yang nggak relevan sama topik utama, ngasih argumen yang nggak jelas, tapi ahli banget ngambil kesimpulan dan keputusan yang nggak bisa dirunut juga dasarnya apa. Tradisi kayak gitu nggak cuma bikin lo kelihatan kampungan ya, tapi bakal bisa giring opini sesama orang bego dan bikin keributan bego di internet. And the worst part, lo nggak sadar hal ini semua tuh terjadi. Kalau kata Ricky Gervais, pas ada orang mati, yang bakal sedih dan susah itu orang yang ada di sekitarnya. Yang mati mah gak ngerasain apa-apa, orang udah mati. Hal ini berlaku juga buat orang bego. Kalau lo bego, yang tersiksa tuh bukan lo, tapi orang-orang di sekitar lo. Ya kasar sih ngatain orang bego. Boleh lah diganti jadi kalau misalkan lo nggak bisa mikir, tuh orang-orang sekitar lo tuh jadi pusing mikirin lo. Oke, segitu dulu aja. Masih ada kriteria orang intelek lainnya yang bakal dilanjut di episode selanjutnya. Soalnya kita butuh mikir buat mikirin konten cara mikir. Bye!